kejadiannya semalam pukul 9 kurang lebih setelah hujan. Di sini hujan semalam. Nah setelah hujan, hujannya udah reda. Tapi sekian menit kemudian ambruk. Jadi bukan saat hujan. Kayak gitu iya. Bapak sendiri posisinya lagi di mana? Saya lagi tidak di rumah, lagi di luar rumah. Yang di rumah anak saya bahkan udah tidur. Tapi dia dengar ada kretek gitu di atas. Dia curiga, terrubuh nih. Nah, dia lompat lari. Benar dia keluar itu jatuh. Dia ke belakang jatuh. Ke dapur tadi. Baru lari ke depan sini. Baru panik. Ngasih tahu omnya segala macam. Nah omnya kasih tahu Pak RT. Pak RT itu dalam rumah gitu-gitu. Sayanya sendiri baru datang. Tuh. Dia ke belakang jatuh. Jadi saya nggak tahu kejadiannya persis. Saya datang, adik saya semua udah pada ya nangis lah gitu. Tapi anak sendiri tidak terluka ya kan? Anak nggak terluka. Alhamdulillah nggak ada yang celaka gitu. Luka-luka nggak ada. Tapi kaget juga lebih dari luka itu sakitnya. Saya aja kan kayak gini sampai sampai nggak bisa napas saya malam itu. Makanya saya diem aja tuh di situ duduk aja. Yang kemana-mana jadi adik saya. Saya nggak bisa jalan ke sana kemari. Udah ini getarannya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Lemes. Sedih ya Be ya? Sedih yang lihat rumah seperti ini. Ya bukan sedih lagi, sama ditinggal pacar belum tentu sedih ya. Tapi rumah kayak gini saya harus tanggung jawab berapa jiwa. Nah ini kan jadi lebih sedih ya kan. Iya, pacar mah satu. Ini saya tanggung jawab sekian jiwa loh. Sedih yang lihat rumah seperti ini. Ya bukan sedih lagi, sama Ya, kalau dampak dari sore itu kan intensitas hujan sangat deras tuh ya. Nah sampai dari asar, maghrib tuh hujan, terus isya mulai reda, tapi naik lagi tuh hujan. Nah ada bunyi itu pas kita kan taklim nih sama adanya beliau kan, taklim, ada pengajian di musola, langsung tuh ada bunyi, udah gede banget tuh kan, gede sampai kedengaran beberapa sampai ke rumah saya itu 10 meter lebih itu kedengaran. Nah setelah itu adanya tuh duluan nih keluar dari tempat pengajian, lapor dia ke saya kan, RT rumah saya ambruk. Nah langsung segera kan kita lihat ada ponakannya, ada anaknya beliau tuh cerita dia lagi tidur bunyi langsung ada runtuhan besar bubrak, kita langsung foto. Saya foto langsung ada, kebetulan di wilayah kita punya grup RT gitu kan. Saya kirim ke grup RT, langsung Pak RW juga pun datang dan merencanakan bagaimana nanti. Langsunglah Pak Diding nih, Pak Boneng diarahkan untuk tidur di pos RW untuk sementara dengan anaknya. Ya, alhamdulillah Pak RW juga langsung sigap gerak cepat untuk bertindak itu, dan direncanakan pagi jam 8 itu seluruh pengurus RW, seluruh RT dan dikondisikan dengan PPSU di tingkat kelurahan untuk bekerja merapikan lokasi. Itu sih. Tadi kalau terlihatnya emang sudah kosong ya. Itu memang pas Pak RT kesana udah kosong seperti itu. Masih ambrukan, kita juga nggak bisa ke dalam karena akses untuk ke dalam antara kamar dengan kamar itu kita nggak bisa masuk. Karena ambrukannya si bambu-bambu dengan genteng itu ada di situ gitu. Jadi aksesnya kita udah cuma bisa foto aja di situ. Itu memang pas Pak itu memang dijatuhkan Dari warga-warga sini. enggak, memang itu dampak ambruknya si rumah. Baru tuh malam keponakannya beliau rapi-rapi tuh sampai jam 2. Dan pada rapi-rapi juga udah mulai lagi yang depan tuh ada bunyi kretek-kretek, dia selesaikan udah. Jam 2 itu selesai untuk bekerja. Dia rapi-rapi tuh bagian bawah karena dia tahu kalau kita nih seluruhnya dari RW sampai PPSU pagi itu mau rapi-rapi. Jadi akses itu dia bongkar, dirapiin pada malam itu. Paginya. Jadi kalau malam ponakannya beliau yang bernama Guntur sama Ahmad. Ya, dia rapiin supaya kita bisa enak kerjanya.
akses untuk ke dalam. Tapi apakah dari pihak RT RW sendiri juga akan membantu membangun kembali atau seperti apa? Direncanakan Pak RW seperti itu. Nanti juga kita udah mengkondisikan ada ke Basnas, ke Dinsos, PMI, nanti mereka tuh insya Allah membantu itu. Tapi untuk sekarang ini Pak RW sudah menyiapkan dana dari kita ada kumpulan dana amal Jumat. Beliau mengarahkan dari situ uang 5 juta. Dari kas RW 2 juta. Itu udah disiapkan oleh beliau. Ya, alhamdulillah untuk di RW 8 yang namanya bencana insya Allah rapi. Dulu ini contoh saja. Dulu pernah terjadi kebakaran 30 rumah selesai dikerjakan. Karena sinergi terbangun di wilayah kita. Itu contoh soal itu. Insya Allah rumah Pak Boneng juga nanti diarahkan ke Basnas pun Pak RW juga bekerja. Insya Allah rapi. Kita juga berharap dengan media ini ada dari luar teman-temannya Pak Boneng bisa membantu itu juga. Yang kita harapkan juga itu. Ada 3 yang ada. Ada juga lagi sedang membantu anak yang itu belum datang ke sini ya, si Arif ya. Terus ada yang perempuan di sini, ada 3. Ya dia mondar mandir aja sih, tetap bekerja juga dia juga walaupun trauma nggak mungkin dia tinggalin begitu. Kalau Pak Boneng udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ya duduk melihat jauh itu aja. Tapi kalau anaknya beliau ya tetap kerja walaupun juga shock ya. Apa tuh? Nah ini, Waduh, ini pertama lihat ininya dulu nih ya, sutradara pertama. Jual pertama. Tahun Ya, berapa ya? sutradawan nih. 78 Dibuka apa ya? nih. Ini adalah medali nih. Pegang bos, kita panggil nih Pak Bos nih. Nih. Tahun 78 awal pertama saya memenangkan sutradara terbaik. Ini awal. Selanjutnya udah hampir tiap hari saya jadi sutradara terbaik. Kalau boleh tahu, masih ingat nggak Om? Film apa Om? Oh, saya bukan di film. Oh teater. Saya di teater. Kalau di film sebatas pemain lah. Ya. Tapi kalau di teater, oh saya cowboy, saya jagoannya ya. Galak. Hah? Kalau di teater galak. Ini tahun 78, terus tahun berapa? Apa Om? 83 saya dapat lagi. Terus 86 saya dapat. Ya. Udah capek lah dapat mulu. Makanya sekarang males saya. Ya. Tadi nemuinnya di mana itu? Itu pengurus RW Pengurus RW yang nemuin di lemari. Yang nemuin? Iya, saya sih udah nggak peduli nih. Iya, beneran. Buat apa? Buat Lagi rapi-rapi. buat saya sih nggak penting gitu. Ya. Karena, nah ini terbalik ya. Maaf ya, saya ngagul dikit ya. Kalau orang lain demen ngumpulin. Semua tuh di temboknya tuh penuh sama sertifikat pemenang. Penuh. Belum lagi di lemari-lemari ininya, nih medali. Kalau saya enggak. Saya dapat. Siapa yang perginya bareng saya suruh bawa pulang tuh. Misalnya bareng dia gitu loh. Karena buat saya ini justru membatasi gerak saya untuk kreatif. Saya selalu, tuh lihat tuh tahun kemarin tuh gue juara, tuh kan saya selalu begitu. Tuh lihat tahun kemarin gue pemenang, karena ini nempel di dinding. Makanya saya nggak pernah punya. Saya berapa kali dapat nggak pernah punya. Ini aja yang dapetin siapa ya? Tadi. Iya ini RT saya juga. Dulunya Pak Sentang. Ya jadi orang lain banyak. Ada sertifikat, ada trofi, ada segala macam itu di teman-teman saya aja. Sayanya jarang punya, jarang nyimpen. Karena buat saya ini apa ya? Saya selalu bangga dengan hasil yang kemarin. Padahal kita di kesenian harus terus menerus dari hari ke hari berbuat lebih baik. Tuh. Ini yang membatasi. Maaf ya teman-teman ya, maaf ya. Ya. Saya nggak senang ngumpulin ginian, nggak senang. Karya aja saya lupain. Habis main udah, nggak pernah saya omongin. Gitu. Nah ini berarti lagi asma karena
akibat runtuh ini atau memang kondisinya lagi menurun deh? Sekarang Kesehatannya lagi menurun atau asma karena debu-debu ini deh? enggak, saya memang kena penyakit asma. Udah tahun Akibat runtuh ini 3 tahun kali. kondisinya lagi Yang saya tahu, saya kan syuting KKN. Adegan malam terus. Yang namanya horor nggak jauh dari asap, ya kayak perokok. Adegan apa aja asap. Nah, saya mungkin terhisap. Di saat itu saya sakit di Jogja. Saya sampai masuk rumah sakit di Jogja. Saya dirawat 3 hari. Nah, mulai dari situ saya dinyatakan Bapak asma. Tuh. Tadinya nggak ada. Jadi sejak itu 2023. Nah, jadi sampai sekarang nih saya kena. Nggak boleh kesel, nggak boleh capek, nggak boleh apa. Langsung megap-megap. Gitu-gitu. Kalau masalah penyakit saya ya. Boleh tunjukin Mei dalam kondisi seperti apa? Ya, boleh silakan. Nah, jadi sampai sekarang nih saya kena.